Nah suatu hari saya dijadikan pembisik gitu ya sama guru itu. Bisikin tiap latihan Pembisik tuh biasanya kalau ada dialog-dialog yang nggak hafal, nih Pak Rudolf tuh bertugas untuk membacakan dialog itu namanya pembisik itu ya pembisik, Pak. ya. Nah terus pas hari hanya itu pemain utamanya sakit gitu. Waduh. Terus saya tiba-tiba kamu main, loh kok saya Pak, loh kamu pembisik apa kamu pasti. Kita disuruh dari pimpinannya dulu ya, namanya Bu Dery itu tunggu, kita nunggu di terminal bis itu. Dia cari-cari di kota itu, ngadep ke kantor bupati. Kalau dia datang kembali ke terminal jalan kaki, wah puasa ini. Tapi kalau datang terus wah mobilnya kantor bupati, wah dapat ini gitu. Itu sering terjadi kayak begitu. Jadi kalau yang tua mau dengar itu terjadi bagus banget malah. Karena mau tidak mau OI akan membawa anak-anak sekarang yang generasi milenial, yang apalagi sekarang yang Gen Z itu, waduh itu udah bahasanya apanya kan beda banget dengan saya. Itu. Sehingga kalau saya menerangkan sesuatu nggak akan ngerti. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Maudy Kusnedi kembali dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan melalui obrolan kita di podcast ini dapat meningkatkan apresiasi serta mempromosikan seni dan budaya tentunya yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kami masih ada dari Perpustakaan Jakarta, tepatnya di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung podcast budaya ini, ada Batik LMW dan juga Ivan Gunawan Kosmetik. Sobat Budaya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga follow YouTube kami dan juga bisa ikuti Instagram kami di @disbudDKI. Dan kali ini kita akan bicara menarik sekali soal teater keliling. Saya bacakan dulu ya. Kita akan membahas bagaimana regenerasi pelaku teater Indonesia dengan sutradara teater keliling pernah mengikuti sejumlah festival teater internasional luar biasa. The Second Asian Theatrical Festival in Busan, Korea Selatan. Lalu ada di 8 Cairo International Festival for Experimental Theater di Kairo. Dan baru saja pulang dari Madrid, Spanyol. Wah, masih banyak lagi penghargaan yang sudah diraih. Ada penghargaan dari Goethe University Frankfurt dan penghargaan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI tahun 2018 tentunya. Kita sambut dulu ada Pak Rudolf Puspa. Halo Pak Rudolf, gimana kabarnya? Baik, Maudy. Terima kasih ya Pak, sudah ada waktu untuk ngobrol sama kita di podcast budaya ini. Sama-sama, saya juga terima kasih. Soalnya Pak Rudolf, kalau lihat dari baca ini, wah banyak sekali nih Pak aktivitas dan kegiatannya sebagai seniman teater loh nih Pak. Tuh, gimana nih Pak, udah dari kapan terjun ke dunia teater Pak? Saya terjun itu sejak tepatnya itu waktu SMA ya. Saya SMA itu karena ada semacam, kalau sekarang eskul ya, kalau dulu memang pendidikan kesenian. Jadi saya memilih itu karena saya senang pada tadinya bukan sebagai pemain atau sebagai apa, tapi sebagai orang di belakang panggungnya gitu. Jadi teknisinya gitu. Awalnya dari situ. Layar. Nah suatu hari saya dijadikan pembisik gitu ya sama guru itu. Bisikin tiap latihan. Pembisik itu biasanya kalau ada dialog-dialog yang nggak hafal, nih Pak Rudolf tuh bertugas untuk membacakan dialog itu namanya pembisik itu ya Pak. Ya. Nah terus pas hari hanya itu pemain utamanya sakit gitu. Waduh. Terus saya tiba-tiba kamu main, loh kok saya Pak, loh kamu pembisik apa kamu pasti. Akhirnya saya nekat, ya udah cobaannya Pak. Mendadak diceburin itu aja Pak. Saya gemeter habis-habisan itu udah nggak karu-karuan. Blocking saya nggak ada blocking, melangkah aja nggak berani. Wah ternyata enak. Seneng ternyata di atas. Ternyata di atas panggung kita ngomong dilihat banyak orang. Kalau lucu orang ketawa, kalau nangis sedih gitu, terus tepuk tangan.
responnya dari situ langsung ya. saya aduh teater itu memang kayaknya saya harus di sini. Itu kelas 2 SMA gitu. Sejak kelas 2 Ya. SMA itu sudah menentukan Ya. bahwa saya di teater gitu. Iya, itu terus saya sering ke Jogja untuk nonton Rendra, nonton Arifin Tenor. Seniman teater. Saya kecantol sama Mas Arifin itu, mainnya bagus ini. Terus akhirnya dia bilang tiap Sabtu Minggu ke sini, saya dilatih Ke Jakarta. ke Jogja. Oh dulu di Ya, Jogja. saya di Solo. Oh Bapak di Solo. Ya, Wong Jawa. Wah Jawa. Terus dilatih. Oke. Terus tahun 67 sudah selesai ke sekolah di SMA, saya ke Jakarta. Pengen belajar teater lah gitu karena dengar kalau di Jakarta tuh aktor, sutradara, waduh banyak banget lah gitu. Ya udah saya ke sini gitu, pengen kuliah tadinya. Nggak taunya waktu itu kan apa ya situasi politik masih, jadi nggak ada sekolah kesenian buka. Oh. Akhirnya ya sudah saya belajar sendiri ke Teguh Karya, ke Pak Wahyu Siombing, ke siapa-siapa itu saya datangi lah gitu. Sampai terjadilah. Sejak itu saya tahun 68 saya mulai meyakinkan diri enggak saya akan di teater sampai saat ini. Luar biasa. Itu sudah mengambil jalur bahwa saya padahal jalan yang ditempuh itu nggak mudah ya, dari Solo ke Jogja ke Jakarta, situasi tidak mendukung, datengin gurunya sampai ikutan latihan, Ya. sampai akhirnya dapat kepastian bahwa saya tetap di teater Ya. sampai saat ini. Tuh Pak Rudolf nih. Seumur hidup saya kerja cuma sekali loh. Kerja saya itu cuma di Taman Ismail Marzuki yang saya. Lo di sini dong Pak. Iya, itu tahun 68 waktu peresmian Taman Ismail itu saya diminta ikut main sama Bang Soekarno M. Nur waktu itu untuk pembukaan di sini. Saya juga gemetar nih, wah ini aktor hebat nih. Saya memuja dia gitu. Kok dijadikan main berdua sama dia. Lautan Bernyanyi judulnya, punya Putu Wijaya. Terus saya main, selesai main Pak Jaya Kusuma, kamu kerja di sini aja ya. Langsung lah kerja. Sampai tahun 74 di panggung, ngurusi panggung. Ngurusi Nah, panggung. awak panggung lah. Ini apa Geraha Bakti Budaya? Belum ada, dulu masih teater arena, teater tertutup yang zaman dulu. Yang zaman awal-awal. Itu. Wah, Terus benar-benar kemudian dari teater awal. 74 itu tertarik mendirikan teater keliling sama teman-teman. Saya keluar dari tim. Terus sampai detik ini belum pernah kerja apalagi kecuali ya teater ini. Bapak bisa menentukan bahwa saya di teater gitu. Itu apa tuh Pak? Apakah karena tadi bahwa kalau pas di panggung tuh rasanya seneng gitu, bahwa dapat apresiasi langsung dari penonton yang di depan kita gitu, atau ada hal lain yang membuat Bapak apa itu namanya ya, mengambil apa tuh keputusan gitu? Iya, ada sesuatu ya. Saya orang Solo ya. Orang Solo itu senang keluyuran. Jadi saya itu hidupnya dari SMP ya udah keluyuran ya, seperti umumnya anak-anak di Solo sana tuh mana aja. Sampai ketika SMA teater di sekolah pun bawa teater, yuk kita pentas di kota ini tuh. Jadi seneng begitu keluyur. Jadi hanya pentas kemana-mana tapi keluyurannya yang penting. Ketika terpetus, waduh ini apa ini. Saya kepingin teater itu menjadi apa ya. Saya itu banyak keluyuran, melihat banyak hal, mendengar segala macam yang terus pengen cerita gitu. Apa ya tempat cerita? Masa ngomong cuma berdua ini kan kurang. Tapi sekali cerita itu banyak yang dengar. Nah ketika itu saya di teater, inilah tempat saya. Medium. Tahun 74 itu saya baru yakin bahwa ini bukan sekedar main, tapi saya pengen menyampaikan sesuatu pesan-pesan yang tentang kehidupan sosial yang utama ya. Kadang saya senang ngobrol sama siapapun. Sehingga teater keliling pun akhirnya kami putuskan menjadi jembatan waktu itu. Jadi kita mencoba ngobrol sama pejabatnya di daerah-daerah, terus ngobrol sama rakyatnya. Jadi ini pengen ini rakyatnya begini-begini, yang rakyat ini pejabatnya. Nah ini mencoba menemukan, melihat dari dua sudut pandang gitu ya Pak. Itu kenikmatan tersendiri. Oh disitulah yang tadi Bapak merasa di situ ya. Baik. Jadi setelah terjun ke teater, meyakinkan diri akan berada di dunia teater, lalu kemudian membuat teater keliling. Nah, coba Pak, mungkin Sobat Budaya, saya nih belum paham. Ini maksudnya teater keliling tuh konsepnya gimana sih Pak gitu.
Soalnya kalau yang kita tahu ya saya deh, kalau mungkin sobat budaya pada tahu, kan teater tuh ya di panggung, ya ada ini gitu. Apa ya jadi sak panggung-panggung cerita pindah-pindah semua gitu apa gimana sih Pak teater keliling tuh konsepnya gimana? Teater keliling itu didirikan dalam keadaan negeri ini masih belum mendapat perhatian lah teater modern ya. Kalau teater tradisional ya sudah hidup itu. Tapi kami ingin bagaimana teater modern membawa cerita-cerita tentang negeri kita sendiri, tentang cerita-cerita lama, tentang cerita tradisional kayak wayang segala macam kita olah menjadi modern gitu sehingga diterima kemanapun gitu. Nah, konsep kami keliling karena kami tahu bahwa keadaan keuangannya pasti nggak akan enak, akan susah. Jadi kita mencoba meyakini diri bahwa kita harus kreatif dari apapun yang ada di tempat gitu. Jadi kita pergi keliling hanya pergi manusianya. Kita datang kemana-mana ceritanya ini kita ngobrol tambah kurang kostumnya apa begini yang ada di tempat aja dekor segala macam gedung pun apa yang ada. Jadi kami kadang-kadang main di pasar, kadang-kadang main di lapangan sepak bola sampai pernah kami ke Sumatera Utara itu ya di sebuah desa yang jauh dari Medan itu ada 200 kilo kan. Bupatinya bilang kami cuma punya lapangan sepak bola. Ya, berani kan. Dibikinkan panggung. Yang ngeri kan panggung cuma ada lampu sorot itu yang 100 watt itu. Itu cuma 2 gitu. Terus mikrofonnya 1 yang masih bulat gitu. Ini tahun 75 ya. 1. Wah gimana nih caranya main? Akhirnya itu di lapangan bola suara kan mesti lebih kalau enggak siapa yang puas? Itu yang nonton 6.000. Masya Allah. Terus kita modelnya udah copot gini aja mau lempar. Akhirnya akrobatik jadi lucu. Ini improve berarti. Improve ya. Jadinya ditambahin sana sini sampai orang daerah kan boleh dibilang berbahasa Indonesia nggak selancar kita kan. Di daerah itu bahasa daerahnya yang kuat. Jadi kita kalau main drama di daerah itu mesti ngomongnya pelan sampai orang karena berbahasa Indonesia dia harus nerjemahin dulu dia. Cuma kita kan merasanya main drama kok pelan-pelan. Tapi itu masalahnya kita atasi kita. Jadi tujuan kita hanya satu bahwa teater modern itu ada di Indonesia dan menyenangkan. Baik. Jadi Pak, konsepnya teater keliling itu dulu atau awal tuh ya bukan berarti kita membawa semua set pindahan, bawa lampu pindahan gitu enggak ya Pak? Enggak. Di awal tuh berarti kita memang memanfaatkan gitu ya. Dan harus mengutamakan kreativitas untuk bisa membangun dari apa yang ada. Itu waktu konsep awal teater keliling itu. Dan tujuan waktu itu Bapak bikin teater keliling itu adalah supaya apa Pak bisa berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai macam problem kehidupan di negeri ini sendiri yang sampai mereka itu paham sehingga yuk kita nggak usah rame-rame nggak usah ini nggak suka ini tapi ya kita bekerja menerima apa adanya dan yang penting kita mengasah kreativitas mereka juga. Oke, iya. Ini yang berbeda dengan saat ini ya Pak. Ya. Jadi kalau sekarang itu kalau mau nonton teater tuh ekspektasinya tuh Pak udah lampu berkibar-kibar, video wall gitu loh Pak. Ya kan? Ini kalau nggak gitu kayak nggak keren gitu loh kayaknya. Sementara kalau bikin teater keliling ya sulit dong membawa itu kecuali ada dananya ya Pak. Kalau ada dananya bisa pindah ya. Itu kami juga bisa membawa seperti itu sekarang baru. Setelah kita punya sponsor tetap yang memang dia menyponsori hanya kalau kita keliling. Jadi sekarang itu kalau keliling makanya OI bisa ngurus sampai bisa sewa bis segala macam itu sekarang. Dulu naik kereta api, naik ini kadang-kadang kita disuruh dari pimpinannya dulu ya, namanya Bu Dery itu kita nunggu di terminal bis itu. Dia cari-cari di kota itu, ngadep ke kantor bupati. Kalau dia datang kembali ke terminal jalan kaki, wah puasa ini. Tapi kalau datang terus mobilnya kantor bupati, wah dapat ini gitu. Itu sering terjadi kayak begitu. Makanya kalau dulu keliling itu bisa minimal itu 3 bulan memang. Itu minimal gitu.
paling lama 6 bulan. Seperti kalau kita ke Papua itu 6 bulan baru bisa selesai tuh keliling seluruh Papua. Karena sekali jalan ya Pak Iya. ke sana gitu ya ke beberapa tempat. Dari Aceh sampai Papua itu 3 tahun Iya. baru selesai. Tapi- Balik lagi. Baik. Kemudian ini kan berarti punya tantangan yang berbeda dong Pak. Oh iya, Teater iya. keliling artinya ketika pentas di Jakarta, pentas di Papua, pentas kan tadi Bapak bilang yang di daerah kan mungkin belum tentu sama Iya. gitu. Sementara naskah yang dibawakan tetap sama. Ya. Tapi nanti diolah di daerah dengan membuat supaya cerita itu hidup di daerah itu. Gitu. Jadi dia merasakan, loh ini masalah saya ini gini. Ini maaf cerita ya, suatu hari itu kita main di Nelayan Riau, kita mainkan mega-meganya Mas Arifin. Itu ceritanya kan tentang orang mencari jati diri itu. Selesai main itu orang ketawa. Selesai saya tanya, seneng ya? Seneng Pak. Tahu ceritanya? Enggak. Tapi saya mendapat sesuatu loh. Apa itu apa? Bener nih. Orang-orang atas sih makanya kita melarat karena mereka itu korupsi. Dari mana Pak? Pokoknya saya merasa begitu kan. Gara-gara nonton ini. Padahal nggak ada sama sekali cerita menyinggung. Oh, Jadi itu, pemahaman dari nah jadi penonton. apa ya? Kami semakin yakin seni itu kalau memang kita punya kejujuran, punya sesuatu yang tersimpan di sini dan itu keluar, walaupun nggak diucapkan, itu tersentuh. Iya. Mereka kan juga dengerin, ada komunikasi yang itu yang membuat sesuatu yang tadinya ini gara-gara itu lepas ketawa seneng tapi ininya ikut lepas sih. Apa yang dia pendam selama ini. Itu yang sering terjadi. Iya. Makanya terus kita harus jadi jembatan sehingga terjadi yang Baik. Jadi memang bukan jangan bahasa tidak menjadi kendala ya Ya. Pak. Itu pada saat kembali kepada pemain dari teaternya sendiri ketika mampu menyampaikan tidak hanya melalui kata-kata, penonton jadi bisa menangkapnya apa yang mau dimaksud gitu. rasa itu ya, Dari hatinya, rasanya yang Iya. nyampe gitu ya. yang akan menyentuh itu. Nah gimana Pak supaya bisa jadi pemain teater yang sekali berbapak gitu tuh Pak? Coba. Kita punya teknik latihan olah tubuh dan olah rasa gitu. Ya. Jadi bagi kami itu sebetulnya olah rasa olah tubuh itu bisa dilatih sehari-hari lah itu ya, dengan segala macam teknik yang kita miliki. Nah kemudian itu hanya 12% gitu di teknik acting itu. Tapi selebihnya itu sebetulnya malah bagaimana nasa kita mampu berkomunikasi, bagaimana attitude kita, bagaimana kepatuhan kita pada hidup ini, pada tata hidup, tata kelola ini segala macam, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang itu latihannya sehari-hari itu sebetulnya. Bagaimana kita ketemu orang. Jadi kita dulu saya sering nugasin, ayo kalau kamu jalan dari Sarinah menuju Senayan, semua orang kamu tanya pokoknya hidupmu gimana, apa kabar, gini dia tanya. Terus kamu mencoba menjadi orang tua, jadi dia jalan orang tua. Apa kabar? Kalau dia sampai bisa berkomunikasi sampai lama ngomong itu kamu berhasil. Kalau enggak, nah ini gunanya di panggung akan lebih mudah, terbiasa ketemu gitu. Makanya saya sama Der, kamu nggak usah ke pasar, yang ke pasar saya. Jadi kalau belanja itu yang belanja saya. Tapi Bapak Saya banyak. Iya benar. gitu. Nah, itu yang saya tularkan. Yang sehari-hari. Iya gitu. sehari-hari. Iya, soalnya kadang-kadang ya sobat budaya kalau yang awam-awam pikirnya, oh kalau teater pasti yang ngomong ini kan gelo apa gitu kan Pak gitu. Nah selalu seperti itu. Iya. Ada metode-metode ya Tertentu. ya. Tapi teater tradisional kita begitu loh. Lenong, Iya. wayang itu komunikasi langsungnya lebih kuat. Iya betul. Karena Sampai biasanya kita aktif ya Pak. waktu ikut festival di Roma itu, Romania itu dibilang kekuatan orang Indonesia, dia bilang teaternya itu kayak nonton wayang ini kan improvisasinya. Dia bisa mendengar penonton langsung dan jawab. Iya, merespon. Itu yang di barat nggak ada. Oke, karena semua scripted kali ya Iya Pak. betul. Sampai ketawanya publik itu udah diatur. Oh iya. Iya di barat begitu. Oh, ketawa gitu ya Pak. Tepuk tangan gitu ya. Ada sign-nya biasanya. Ada ininya. Oh, baik. Nah, kemudian Pak, tadi kan Bapak juga bilang itu kan dulu begitu, sekarang sudah bisa seperti ini.
Nah, dengan proses perjalanan dari teater keliling yang tadinya merespon apa yang ada dan sekarang sudah lebih mapan, sudah berapa puluh tahun Pak? 49 tahun depan setengah abad. 50 tahun, luar biasa. Nah, itu apakah ada pergeseran-pergeseran gitu Pak? Karena kan yang tadi Bapak sampaikan membawa naskah menjembatani dari yang atas sama yang bawah sama yang atas. Sementara kan situasi mungkin sekarang sudah mulai berbeda. Gimana tuh Pak mensiasati itu atau Jadi kebetulan tahun 2013 itu saya selalu bilang teater keliling itu terjadi regenerasi. Ya. Tapi regenerasinya itu saya selalu bilang mendadak. Karena saya nggak pernah nyiapin. Karena saya melihat grup teater misalnya Rendra wafat, ya grupnya nggak ada. Teater kecil, Arifin nggak ada, ya sedih? otomatis. Jadi, Iya. aduh saya nggak usah mikirin itu. Takut saya kebayang-bayang. Kok ini anak saya itu nggak pernah ikut dia teater kuliah selesai. Kok pulang-pulang, Pak, saya dulu nyesel loh. Saya emang nggak suka sejarah. Emang kenapa? Ternyata bangsa ini rusak karena nggak tahu sejarah. Sejarah bangsanya aja nggak ngerti. Terus yuk kita bikin. Itulah produksi pertama dengan dia itu di Ponegoro. Saya masih ikut aktif itu untuk menulis naskahnya segala macam. Sampai terjadilah perubahan sampai akhirnya Dery sebagai pimpinan itu mulai dikurangi, akhirnya dia yang pegang, belajar sama ibunya. Terus akhirnya saya pikir, tapi baru di situ juga sadar kenapa ya regenerasi susah di Indonesia dalam segala hal. Ternyata yang tua yang susah untuk mau mendengar yang muda. Itu saya sendiri belajar, kalau tahu belajar sama Oi. Jadi setiap kali debat gini-gini selalu saya ingatkan, Papa nggak mau dengar sih omongannya anak muda. Bagaimana mau terjadi komunikasi dua arah kan? Baik. Di situ saya belajar mendengar. Berarti dalam perjalanan teater keliling yang hampir 50 tahun ini dan terjadi regenerasi secara mendadak itu tadi. Dan 2013. Ini bisa, ya ternyata ini bisa berjalan karena dari dua generasi bisa saling berkomunikasi, sampai seperti itu ya Pak. Memang harus begitu rupanya. Jadi kalau yang tua mau dengar itu terjadi bagus banget malah. Karena mau tidak mau, Oi akan membawa anak-anak sekarang yang generasi milenial, yang apalagi sekarang yang Gen Z itu, waduh. Itu udah bahasanya apanya kan beda banget dengan saya. Itu. Sehingga kalau saya menerangkan sesuatu nggak akan ngerti. Nah dengan ada ini, ada jembatannya. Akhirnya yang tadinya teater keliling menjembatani dari atas ke bawah ke atas, sekarang pemimpin teater kelilingnya yang menjembatani antara yang senior ke yang baru yang juniornya gitu ya Pak. Ini salah satu tips yang makanya teater keliling bisa bertahan sampai saat ini. Dan yang tadi kembali ke pertanyaan saya adalah untuk bisa merespon yang situasi berubah saat ini berarti kepemimpinan dan gayanya pun jadi harus sesuai dengan gaya ini. Sampai pementasan kita sekarang juga selalu kolaborasi namanya kalau keliling. Kita 10 orang, pertunjukannya butuh 20 orang, yang 20 ini dari daerah. Sekarang latihan yang udah pakai online segala macam bisa dicapai, baik tarinya, baik segala macam. Sampai sana latihan 2 hari selesai. Wah, luar biasa sana. Sekarang yang dilakukan seperti itu. Hebat, terjadi bisa, dan yang mengelola udah gitu. Saya memberikan ide-ide gagasan yang mengolah segala macam. Iya. Berarti memang harus ada selalu ini ya Pak, apa tuh namanya, respon terhadap kemajuan teknologi, kemajuan situasi, generasi-generasi yang saat ini, selera pasar juga mungkin kali Pak. Sebetulnya kalau selera itu kita bisa membuat kok. Jadi kita membuat sesuatu kesenian yang orang tidak tahu apa-apa, begitu lihat menyenangkan. Jadi menyenangkan ini yang penting. Sekarang kita harus riset juga bagaimana anak sekarang, orang sekarang itu menyenangkan dia itu. Yang bagaimana, itu yang kita teliti. Nah, kasih cerita yang gini, kasih bentuk yang begini. Dari perjalanan pementasan teater keliling yang sudah ribuan kali ya Pak ya.
1720 Tuh 1000, aduh ya Allah, sampai merinding. Selamat ya Pak ya, senang dengernya. Itu apa Pak pertunjukan atau produksi yang paling menyenangkan bagi pemain teaternya? Kan kadang-kadang ya kalau pementasannya nonton nih seneng loh, menghibur sekali pementasannya, tapi yang bikin kita seneng, bapaknya seneng gitu yang Pak. itu kalau sampai apa ya, yang dirasakan yang di panggung itu terasa oleh penontonnya, tapi yang dirasakan penonton yang panggung juga ngerasain. Itu yang sering dibilang komunikasi dua arah tadi itu. Itu makanya kami sering diminta melatih rasa di LSPR itu kan. Ya di Bekasi kebetulan ada beberapa orang di sana memang ikut teater keliling, jadi dia dosen di sana. Tolong dilatih murid saya. Kan sana kan komunikasi, jadi bagaimana komunikasi dua arah. Betul. Dari cara bicara, cara ini yang sampai. Iya. Itu yang saya kalau udah melihat, aduh anak sekarang bisa. Anak itu bisa nyanyinya, sampai saya bilang ini nyanyi di teater bukan kayak kamu nyanyi, tapi ada actingnya, ada sebuah ekspresinya, itu yang akan kena nanti. Bicara cinta, semua orang udah bicara cinta, tapi bagaimana kamu membicarakan cinta mulai lagu, tapi yang ini persoalan saya ini, itu yang harus dilatihkan. Supaya kalau bahasa anak sekarang tuh relate Pak. Iya. Relate, aku tuh tahu maksudnya gitu. Iya, betul. Paham rasanya gitu maksudnya ya Pak ya. Baik, sekarang program ke depan apa nih Pak dengan teater keliling yang sudah hampir 50 tahun ini? Jadi programnya kami sedang menyiapkan pementasan besar untuk menyambut 50 tahun teater keliling. Tentunya Tanggal 24-25 Februari di Gedung Kesenian 2024 ya Pak. Jadi kami menyiapkan naskah yang pertama kali kami bawa keliling dulu. Tahun berapa Pak? 74. Tahun 74 dibawakan kembali. Judulnya Mega-Mega, karyanya Arifin. Itu drama surrealistik tetapi lucunya bukan main. Drama yang penuh filsafat lah. Kemudian kita rubah menjadi sebuah drama Mega-Mega yang yang penuh nyanyi dan tari, jadi musical banget. Itu kita rubah, yang tadinya cuma 6 pemain, sekarang yang main itu ada 70-an orang. Jadi ada tari, ada segala macam, semua bisa kita ini. Itu salah satu cara kita bagaimana secara teknis itu menarik, bisa dinikmati, waduh tariannya gini, tapi pesan-pesan dari isi naskah itu tetap disampaikan dengan bahasa sekarang. Luar biasa. Sehingga anak-anak. Tanggal berapa Pak? 24 dan 25 Februari. 24 dan 25 Februari. Jam 3 siang dan jam 8 malam. Iya, di Gedung Kesenian. Di Gedung Kesenian. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyaksikan bersama-sama ya. Selamat ya Pak Rudolf atas semua perjalanan karyanya ini. Tidak patah semangat, terus meregenerasi, ini salah satu yang patut diapresiasi Pak. Ya kan, karena memang seperti tadi Bapak bilang loh, teman-temannya Bapak ya teater-teaternya sudah berhenti di situ dan diteruskan dengan ya masih yang lain-lain dengan bentuk teater yang berbeda-beda. Nanti yang tua-tua waktu pentas 50 tahun akan hadir, seperti Yayam Zainur itu akan main, dan dia orang pertama itu, termasuk pendiri juga. Ikut main nggak Bu Yayam? Ikut main, jadi nanti ada semua yang tua-tua itu muncul dulu, memainkan yang dulu dia mainkan tahun 74 itu dengan gaya ya mungkin mencoba seperti dulu lah kalau bisa gitu. Tapi udah tua semua kan, jadi tapi hanya sedikit, terus nah cerita itu dong terus nyambung yang anak sekarang mau main. Pasti seru sekali. Semoga saya bisa nonton ya Pak. Sukses Pak, semoga pementasan 50 tahunnya berjalan lancar. Ya, terima kasih banyak. Terus masih berkarya sampai 50 tahun berikutnya lagi. Semoga. Regenerasi ke regenerasi lagi berikut. Saya tahu udah 74 loh. Nggak apa-apa kan, ada anaknya Pak Rudolf sekarang menjadi pemimpin dari teater keliling Mbak Oi ya. Semoga bisa berlanjut terus dan semoga bisa terus menginspirasi kepada para pelaku seni teater yang saat ini Pak. Karena memang mungkin di saat ini kita perlu disemangati ya Pak, bisa berkarya secara murni emang karena ingin berkarya gitu. Ya, ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita tutup obrolan? Ya, kami minta dukungan ya secara moral, secara doanya, bagaimana
teater keliling ini tetap bisa hadir menemui Anda semua baik di ibu kota, di seluruh Indonesia, dan kalau bisa terus tetap bisa keliling ke mancanegara, karena kita ingin teater keliling, teater Indonesia itu bisa hadir di tengah-tengah peradaban dunia yang perubahannya, aduh minta ampun itu. Betul sekali. Kita harus tidak kalah. Betul Pak, membawa nama baik Indonesia itu tidak hanya melulu soal prestasi bisa dalam bentuk apa saja. Ya, termasuk dalam membawa nama Indonesia dalam pertunjukan teater ke internasional. Bagaimana para penonton teater di luar negeri sangat memberikan apresiasi luar biasa terhadap teater keliling. Semoga kita sebagai orang Indonesia ini juga bisa memberikan apresiasi terhadap karya-karya mereka gitu ya Pak. Betul ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Semoga sehat terus. Salam untuk keluarga dan teman-teman di teater keliling. Good luck untuk pementasannya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan di podcast budaya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Sobat Budaya semua sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Rudolf menjadi inspirasi untuk kita tetap berkarya di dunia seni teater, memberikan kreativitas. Yang penting kita berani untuk bisa berkomunikasi. Oke? Kita akan ngobrol lagi di podcast budaya lagi ya di episode berikutnya. Nantikan akan ada tema apa lagi. Langsung dicek aja di Instagram sosial @disputdki, dan jangan lupa di follow, di share, subscribe. Oke? Pamit dulu ya, sampai ketemu lagi. Yuk Pak, kita dadah dulu. Dah. Salam jabat, merdeka berkarya. Merdeka berkarya.